Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan kakak. Nggak bertemu juga sih, tapi kita udah lama nggak ketemu ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang teks diskusi. Nah, sebenarnya diskusi itu apa sih? Diskusi sendiri, pengertiannya adalah suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, baik secara individu maupun individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, intinya diskusi ini diskusi sendiri merupakan komunikasi pembahasan mengenai suatu pengetahuan yang akhirnya menghasilkan pemahaman yang baik dan benar. Nah, lanjut ya. Inti dari diskusi sendiri adalah untuk bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang diskusi. Nah, kalau misalnya teks diskusi ini apa sih Kak sebenarnya? Nah, teks diskusi ini adalah suatu teks yang di dalamnya itu terdiri dari yang dalamnya itu membahas sesuatu dengan dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan pro atau afirmasi dan kontra penentang atau oposisi. Nah, itu jadi inti dari teks diskusi sendiri adalah sebuah teks yang di dalamnya itu mengandung pendapat yang mendukung dari pembahasan tersebut, pembahasan awal, dan pendapat yang kontra atau menentang pembahasan awal. Tujuan dari tes diskusi adalah untuk menyajikan pendapat, suatu pandangan, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang pengaruh negatif dari menonton televisi, tes diskusi ini di dalamnya akan memberikan pendapat, memasukkan pendapat-pendapat orang yang pro dengan bagaimana negatifnya pengaruh televisi tersebut, dan ada juga orang yang pro bahwa tidak semua hal-hal negatif bahwa tidak semua dampak dari menonton televisi adalah hal-hal negatif. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita belajar ke struktur. Struktur sendiri itu kan adalah susunan, komponen penyusun struktur. Jadi tes diskusi ini memiliki 3 struktur. Pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan dalam tes diskusi itu berisi tentang suatu pernyataan untuk membahas topik yang dibahas. Pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Jadi biasanya itu di pendahuluan itu kita ada kata-kata awal, misalnya menonton televisi tidaklah gini. Nah, itu kayak pertama-tama itu kayak mau memberitahu dulu ke kita apa sih yang mau kita bahas, topiknya apa, terus latar belakangnya, misalnya di era modern sekarang ini televisi sudah menjadi salah satu alat yang sering digunakan oleh manusia. Nah, itu contohnya latar belakang. Kemudian menyoroti sudut pandang yang berbeda kan yang dibahas. Jadi mulai itu masuk, televisi memiliki dampak positif diantaranya gini, namun juga memiliki dampak negatif gini. Terus yang kedua itu isi atau rangkaian argumen. Isinya itu mengungkapkan argumen atau pendapat baik pro maupun kontra. Ada alasan argumennya juga, dan biasanya menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu apa sih? Bahasa persuasif itu adalah bahasa yang sifatnya itu mengajak kita. Misalnya pertama tadi judulnya itu adalah bagaimana, judulnya itu adalah televisi, judulnya itu adalah dampak negatif dari menonton televisi gitu. Terus nanti di bagian isi ini mulai muncul tuh argumen-argumen pro dan argumen-argumen kontra. Argumen-argumen yang pro itu akan menguatkan bagaimana televisi ini berdampak negatif terhadap penontonnya. Sedangkan kalau argumen yang kontra itu akan mengatakan biasanya berisi bahwa dalam menonton televisi, dengan kita menonton televisi, dampak-dampak negatif tersebut, di samping dampak negatif tersebut juga ada dampak-dampak positif yang didapatkan gitu. Jadi penggunaan bahasa persuasifnya itu misalnya kata-kata sebaiknya, jadi kayak ada kata-kata yang menjadi saran ataupun menjadi ajakan gitu. Jadi kayak mengajak kita untuk berpikir di antara dua argumen ini kira-kira mana yang lebih banyak mengandung manfaat gitu.
Terus yang terakhir itu ada penutup, rekomendasi, dan simpulan. Nah, di dalamnya itu ada rekomendasi. Misalnya dari kedua tadi, dari dampak negatif dan dampak positif, ternyata kedua-duanya itu seimbang dan antara dampak negatif dan positif dari menonton televisi. Nanti di rekomendasi ini, si penulis itu akan memberikan kesimpulan bahwa ternyata dampak negatif dan positif dari menonton televisi ini tergantung bagaimana bijaknya si penonton sendiri. Itu misalnya jika penontonnya terlalu lama menonton televisi, maka dampak negatifnya mungkin akan lebih dominan dibandingkan dampak positifnya. Sedangkan jika penontonnya bisa membagi waktu dan bisa memilih acara-acara yang ditonton, mungkin dampak positifnya akan lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Jadi intinya di penutup ini akan ada kesimpulan mengenai apa yang dibahas di atas. Terus akan memperlihatkan evaluasi argumen paling efektif, membuat rekomendasi satu sudut pandang yang berdasarkan argumen yang disajikan atau jalan tengah tidak memihak. Jadi di bagian kesimpulan itu penulis itu tidak akan memihak ke salah satu argumen tadi antara argumen pro maupun argumen kontra. Penulis itu akan berusaha memberikan pandangan yang netral sehingga tidak berat sebelah gitu. Biasanya gitu isinya kayak kembali lagi ke pembaca gitu. Kembali lagi ke penontonnya sendiri, bagaimana kebijakannya, bagaimana ia dalam menonton televisi, apakah bijak atau tidak, seperti itu. Terus sekarang kita beranjak ke perbedaan. Jadi teks diskusi ini kalau secara sekilas itu tuh mirip dengan teks eksposisi. Kan eksposisi juga kan biasanya menyajikan isu atau permasalahan, kemudian ada argumen-argumen dalam teksnya. Nah, terus bedanya apa dengan tes diskusi? Nah, perbedaannya adalah kalau tes diskusi itu akan menyajikan isu dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, akan ada dua sudut pandang yang berbeda dalam teks diskusi. Biasanya dalam teks eksposisi itu satu argumennya itu kan merupakan argumen penulis. Nah, argumen kan biasanya itu commonly itu biasanya itu argumennya itu satu argumen kemudian akan didukung oleh argumen-argumen lain. Misalnya teks tentang dampak negatif televisi. Maka dari awal sampai akhirnya teks tersebut akan membahas tentang dampak-dampak negatif tentang menonton televisi, dan argumen satu akan dikuatkan dengan argumen-argumen yang lain. Tapi isinya senada membicarakan tentang dampak negatif dari menonton televisi. Tapi kalau tes diskusi itu ada dua sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam teks tersebut nantinya akan ada pandangan yang pro atau pandangan yang mendukung bahwa menonton televisi itu membawa banyak dampak negatif. Kemudian juga ada pandangan yang kontra atau pandangan yang menentang bahwa ternyata dalam menonton televisi ini tidak selalu didominasi dengan pandangan-pandangan negatif. Kita juga bisa mendapatkan hal-hal baik dari menonton televisi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks diskusi yang menjadi perbedaan antara teks diskusi dengan teks eksposisi. Nah, kalau teks eksposisi itu pure hanya menyajikan dari pandangan si penulisnya aja. Jadi nggak ada dua sudut pandang dari orang lain gitu. Jadi hanya pandangan penulisnya aja yang kemudian akan didukung dengan argumen-argumen selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga nggak kecepatan dan kalian bisa paham. Selanjutnya nanti habis kalian dengerin, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kali contohnya dan kita latihan. Terima kasih. Thank you.